Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pidato Long Haoshen nyaring dan bergema. Suaranya tidak berat, tapi membawa perasaan keteguhan semangat. Mendengarnya, semua yang hadir dari 6 kuil besar merasa bahwa perang suci lainnya akan terjadi. Setelah berhenti, Long Haoshen melanjutkan, "Saya masih muda, dan persatuan kuil baru saja diatur, jadi saya akan membutuhkan dukungan baik semua orang. Dalam periode waktu berikutnya, saya mungkin tidak punya banyak waktu luang untuk menangani masalah aliansi, karena teman-teman saya dan saya harus meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Aliansi sebagian besar akan ditangani oleh Wakil Ketua Long Tianying, Wakil Ketua Li Zhengzi, Wakil Ketua Ling Xiao dan kalian semua." Sisa konferensi berjalan tanpa hambatan. Meskipun Long Haoshen adalah ketua aliansi, yang paling penting baginya masih meningkatkan kekuatan pribadinya. Dia dan teman-temannya masih muda, dan memiliki margin kemajuan yang jauh lebih tinggi. Long Haoshen memiliki beberapa hal untuk ditangani selanjutnya. Yang pertama adalah berjuang untuk memperoleh tahta ilahinya sendiri. Jika dia mendapatkan tahta ilahi, itu tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, tetapi juga meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, muncul masalah evolusi Hao Yue. Kekuatan pedang emas ungu Hao Yue membuatnya menyadari pentingnya evolusi Hao Yue. Dia yang berkepala 6 sudah begitu kuat sehingga, jika dia berevolusi ke keadaan berkepala 8, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika saatnya tiba, mungkin Haoshen akan memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis dengan bantuan Hao Yue. Pertemuan berlangsung dengan cara yang agak ringan, dan persatuan 6 kuil besar adalah masalah utama yang mereka tangani. Pertama-tama, 6 kuil besar akan mengirim sejumlah prajurit untuk berkumpul di kota suci, dan semuanya berlatih bersama. Alokasinya adalah 4.000 prajurit, 1.000 ksatria, dan masing-masing 500 asasin, penyihir, pemanggil, dan penyembuh. Itu akan disebut Legiun Persatuan. Dengan setiap legiun dibentuk, selain 7.000 prajurit dari 6 kuil besar ini, tambahan 40.000 dengan total hampir 50.000. Pertama, 2 legiun akan didirikan, dengan nama Legiun Pertama, dan Legiun Kedua. Setelah melalui proses pelatihan dan integrasi terpadu, mereka akan langsung dilemparkan ke daerah perbatasan, dengan tanggung jawab menjaga benteng pertahanan yang agak lebih lemah. 6 benteng besar harus dijaga sementara seperti sebelumnya oleh 6 kuil secara terpisah. Bagaimanapun, kekuatan 6 benteng terlalu mengakar. Meskipun pembentukan persatuan kuil telah diselesaikan, mereka juga tidak bisa terlalu ekstrim. Itu perlu melalui proses transformasi, sehingga kelompok pertama praktisi dari 6 kuil besar akan datang dalam waktu 1 tahun, untuk perlahan-lahan membiarkan konsep 6 kuil disiram. Seluruh proses pasti akan membutuhkan banyak waktu. Bagi para praktisi 6 bait suci agung serta masa untuk menerima persatuan baru akan membutuhkan proses yang panjang. Namun, sementara di bawah premis keberadaan ancaman iblis, ini tidak akan memakan waktu terlalu lama berkat upaya bersama yang bersatu dari 6 kuil besar. Segera setelah persatuan kuil sepenuhnya dibentuk, saat itulah persatuan kuil berencana untuk melancarkan serangan balik terhadap iblis. Konferensi telah berakhir dengan memuaskan. Long Haoshen segera menyatakan keinginan untuk meninggalkan kota suci pada hari berikutnya untuk melakukan perjalanan ke kuil ksatria. Hao Yue adalah alasan utama mengapa Long Haoshen sangat ingin kembali. Setelah transformasinya menjadi pedang Hao Yue emas keunguan, hubungan darahnya dengan Haoshen dapat dikatakan telah meningkat ke tingkat yang baru, dan di samping itu, kemajuan Haoshen lebih lanjut dari kekuatannya dalam periode waktu ini juga mempengaruhinya sampai batas tertentu. Jadi, evolusinya sekarang berada di ambang lonjakan besar, dan kapan saja mungkin tidak mungkin untuk ditekan lagi. Dalam evolusi terakhirnya, Hao Yue menghadapi serangan kuat dari Ratu Lik, jadi keberhasilan evolusinya sangat merupakan masalah keberuntungan. Juga, berdasarkan pola pertemuan mereka, hampir semua evolusi Hao Yue telah menarik perhatian musuh, yang hanya menjadi semakin kuat. Karena kali ini melibatkan kenaikan dari 6 kepala menjadi 8, itu tidak hanya akan memakan waktu lebih lama, tetapi menarik perhatian musuh yang masih lebih kuat.
Long Haoshen benar-benar tidak berani menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Hanya dengan satu kesalahan, Hao Yue bisa masuk ke dalam kesulitan yang sangat putus asa. Oleh karena itu, mereka harus melakukan persiapan yang lengkap. Poin utamanya adalah meningkatkan kekuatan mereka. Karena klasifikasi rahasia Hao Yue, Long Haoshen tidak dapat meminjam kekuatan 6 kuil besar, dan hanya dapat mengandalkan tim mereka sendiri. Sebagai pengguna cahaya, dia jelas anggota yang kekuatannya paling penting untuk ditingkatkan. Jika dia bisa mendapatkan tahta ilahi, mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang situasinya. Alasan mengapa mereka tidak segera melanjutkan ke kuil ksatria adalah karena mereka memiliki masalah penting lain yang masih belum terselesaikan. Setelah naik menjadi kepala aliansi baru, status Long Haoshen menjadi sangat berbeda. Mereka tidak lagi tinggal di kuil ksatria, tetapi kelas tertinggi dari tempat tinggal markas aliansi. Mari kita semua beristirahat di sini untuk malam ini. Kita akan berangkat ke kuil ksatria besok pagi. Long Haoshen mengumumkan kepada grup. Han Yu bertanya, apakah tidak apa-apa untuk tidak menunggu segel ketua Anda dibuat terlebih dahulu, ketua? Long Haoshen memaksakan senyum pahit, panggil aku kapten. Rasanya canggung mendengar kalian memanggil saya ketua. Tim asli Secercah Cahaya Harapan yang terdiri dari 7 orang mendapat posisi ketua, 3 kursi wakil ketua, dan 3 lainnya menjadi anggota dewan. Adapun Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi, mereka mengambil tempat dewan untuk kuil ksatria, tampaknya mempersiapkan sebelumnya demi menyiapkan penerus masa depan mereka. Orang dapat mengatakan bahwa pemenang terbesar turnamen kuil ini adalah kuil ksatria. Meskipun Haoshen telah menjadi pemimpin aliansi dalam statusnya sebagai kapten pasukan Secercah Cahaya Harapan, pada akhirnya dia juga seorang ksatria. Kakek dan ayahnya semuanya adalah tokoh terkemuka kuil ksatria, ksatria ilahi. Dengan itu, hubungannya dengan kuil ksatria tidak mungkin berkurang seiring waktu. Juga, selain Long Haoshen, timnya Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi semuanya adalah generasi muda yang luar biasa. Han Yu dan Zhang Fangfang keduanya telah menembus ke langkah ke-9 kultivasi, dan Yang Wenzhao dan Duan Yi, puncak langkah ke-8. Bahkan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota dewan dari kuil ksatria. Bagaimanapun, mereka masih sangat muda. Yang lainnya semua tersenyum sebagai reaksi terhadap kata-kata Long Haoshen. Saling memandang, mereka masih memiliki perasaan yang cukup menakutkan, tidak terbiasa dengan status baru seperti itu. Tetapi mereka semua tahu tanpa keraguan bahwa posisi dan tugas mereka dalam aliansi telah menjadi sangat berbeda setelah melalui turnamen kuil suci serta konferensi ini. Secara khusus, Long Haoshen sudah memikul tanggung jawab berat memimpin umat manusia untuk menghancurkan semua iblis. Long Haoshen menyatakan kepada Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, saudara Zhang, Yang, Duan. Kalian bertiga telah mengikuti pasukan Secercah Cahaya Harapan selama beberapa waktu. Setelah melalui pertemuan, kalian dapat dianggap sebagai bagian dari tim kami. Dengan demikian kalian juga akan menjadi sasaran pasukan Secercah Cahaya Harapan seaturan. Pasukan pemburu iblis kami selalu mengikuti aturan untuk membagi kontribusi kami secara merata. Sekarang kami kembali, tolong serahkan poin kontribusi kalian. Ketiganya sedikit terkejut, permintaan Long Haoshen sangat sederhana, tetapi, karena tampaknya agak tidak pada tempatnya mengingat karakternya yang luas, ketiganya memiliki perasaan yang cukup aneh. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, dan semua mengeluarkan poin kontribusi mereka untuk mentransfernya ke ubin kontribusi Long Haoshen. Faktanya, ketiganya dulunya adalah kapten pasukan pemburu iblis. Meskipun poin kontribusi yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan jumlah anggota pasukan Secercah Cahaya Harapan, itu masih bukan hitungan kecil. Chen Ying'er cemberut sebagai reaksi, kamu tidak bisa menggertak mereka, Kapten. Long Haoshen menyeringai, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Lin Xin tertawa, kenapa sepertinya ayam kecil itu melebarkan sayapnya, sekarang dia membela suaminya. Chen Ying'er menjawab dengan sangat marah, kamu adalah induk ayam, apakah kamu lupa tentang waktu kamu dipukuli sampai semua bengkak? Lin Xin mendengus, aku tidak ingat hal seperti itu. Chai Er sudah berdiri, tepat di sisi Hao Shen,
jadi, apakah kita akan pergi sekarang? Dia telah melihat melalui niat Long Hao Shen, dan hanya dia yang tahu tujuan apa yang dia miliki ketika memulihkan poin kontribusi mereka bertiga. Long Hao Shen mengangguk, kita pergi sekarang. Kita akan berangkat besok subuh, jadi mari kita urus masalah ini secepatnya. Ini sudah siang, tapi kita harus punya cukup waktu. Chen Ying'er memandang Long Hao Shen dengan wajah berkaca-kaca, apa yang kamu bicarakan tentang bos? Kita sudah selesai dengan konferensi, jadi apalagi yang harus kita lakukan? Dia tersenyum sebagai tanggapan, ada tempat yang sudah lama tidak kita kunjungi, dan itu seharusnya cukup santai. Ayo pergi sekarang. Mata si Masian tiba-tiba berbinar, aku tahu, pusat transaksi regu pemburu iblis. Long Hao Shen menunjukkan acungan jempolnya kepada si Masian, pintar. Waktunya pergi sekarang. Mendengar pernyataan si Masian, mata seluruh kelompok berbinar, benar. Mereka sudah lama tidak ke pusat transaksi sekarang. Setelah bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan jutaan poin kontribusi untuk digunakan. Kapten, kami. Wajah Yang Wenzhao memerah, jelas dipenuhi dengan emosi. Hal yang sama berlaku untuk Duan Yi dan Zhang Fangfang, yang segera menyadari mengapa Long Hao Shen baru saja memulihkan poin kontribusi mereka. Itu untuk membeli set peralatan baru untuk mereka bertiga. Mengingat karakter pribadi Long Hao Shen, perlengkapan yang akan dia beli untuk mereka pasti akan jauh melebihi jumlah poin kontribusi mereka. Itu jelas karena dia khawatir mereka menolak hadiah sehingga dia telah merumuskan kata-katanya sebaliknya, meminta mereka menyerahkan poin kontribusi mereka karena diberi perlakuan yang sama dengan pasukan pemburu iblis pasukan secercah cahaya harapan. Dengan cara ini, melakukan pembelian mereka sebagai gantinya hanya diharapkan. Tidak hanya membantu mereka, itu juga memberi mereka banyak wajah. Long Hao Shen mengungkapkan senyum, jangan khawatir. Jika kalian menganggap saya sebagai kapten kalian, dengarkan saja pengaturan saya. Si Masian berkomentar, bos, bawalah gadis bunga kecilku. Dengan hadiahnya, tidak ada hal baik yang akan lolos dari jala kita. Long Hao Shen menunjukkan keraguan, apakah pasukan pemburu iblis bergelar diizinkan untuk membawa orang luar ke pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Lin Xin berkomentar, bos, Anda sekarang adalah ketua aliansi. Bukankah seharusnya masalah ini diselesaikan dengan mudah? Long Hao Shen menjawab dengan tatapan tegas, jabatan ketua aliansi bukanlah hak istimewa tetapi tanggung jawab. Si Masian menjawab, bos, tenanglah. Bunga putih kecilku adalah penerus rumah lelang besar aliansi, yang menghibur hubungan perdagangan yang hebat dengan pusat transaksi regu pemburu iblis, dan dengan demikian diizinkan memasuki setiap bagian dari pusat transaksi. Itu tidak akan membawa kita ketidaknyamanan. Jangan hanya meninggalkannya karena usianya, dia adalah kepala penilai rumah lelang besar aliansi saat ini. Saya cukup yakin bahwa tidak ada yang tahu lebih baik darinya hal-hal baik apa yang dimiliki pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Bahkan harta karun yang paling baru tiba pun tidak akan luput dari pandangannya. Melihat rasa puas dirinya, Wang Yuan tertawa sebagai tanggapan, Sima, air liur akan bocor dari kamu yang bahagia. Dia menjawab tanpa banyak berpikir, itu air liur kebahagiaan. Long Hao Shen tersenyum, baiklah, Sima, undang Nona Feng Ling'er. Kami menuju pusat transaksi terlebih dahulu. Mari kita berkumpul. Iya, ketua. Si Masian tiba-tiba membungkuk sebagai tanggapan sebelum berbalik berlari, dan sisanya tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak hanya kembali, tetapi mereka telah mencapai rencana mereka dengan sempurna. Sebuah babak baru dimulai dalam hidup mereka. Pusat transaksi regu pemburu iblis. Penampilan pasukan secercah cahaya harapan sangat sederhana. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah, dan Long Hao Shen tidak menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin aliansi sedikit pun, bertindak seperti pasukan pemburu iblis biasa saat mereka diam-diam masuk ke dalam. Puan pemburu iblis, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Mampu mencapai lantai ini adalah bukti yang cukup dari status mereka, karena hanya regu pemburu iblis bergelar yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 7 ini. Long Hao Shen mengeluarkan jubahnya, dan tersenyum kepadanya, salam. Bisakah Anda membantu kami mengonfirmasi jumlah poin kontribusi kami, dan kemudian menunjukkan kepada kami semua peralatan setidaknya tingkat epik yang tersedia? Aku akan mengganggumu.
Juga, kita juga akan membutuhkan kristal perak spasial. Mengerti? Tetua itu menjawab, mundur perlahan. Tak lama kemudian, lelaki tua itu membawa daftar persenjataan di depan Hao Shen. Long Hao Shen tanpa sadar meletakkan tangannya pada gambar pertama, dan cahaya segera ditembakkan dari layar dan ke arah langit, datang ke pandangan yang jelas dari semua orang yang hadir. Itu adalah gaun penyihir yang cantik, berwarna emas gelap, dan dihiasi dengan sulaman sutra emas, dengan desain naga emas mewah di atasnya. Meskipun itu hanya proyeksi gambar, itu terlihat sangat hidup, seolah-olah benda asli berdiri di depan mata mereka. Itu juga berputar perlahan, cahayanya yang berkilauan sebanding dengan cahaya tingkat epik, tampaknya memukau semua orang dalam tampilan kebanggaannya. Penatua yang telah menyerahkan proyektor ajaib kepada mereka menjelaskan, gaun ajaib ini disebut pujian api suci yang mulia. Mencapai tingkat epik, dan kompatibel dengan penyihir cahaya dan api, ia menyukai penyihir api. Cahaya suci melengkapi kekuatan apinya, sehingga mengurangi penggunaan energi spiritual penyihir api hingga setengahnya, sambil meningkatkan kekuatannya sebesar 20% dan memasukkan sifat cahaya suci ke dalam serangan api penyihir. Melihat pujian api suci agung yang mempesona, semua anggota berada dalam keadaan linglung, termasuk Long Hao Shen juga. Mereka telah melihat beberapa alat ilahi, tetapi di luar mereka, pujian api suci yang mulia ini adalah peralatan paling kuat yang pernah mereka lihat. Lin Xin segera berdiri dalam kegembiraan, tampak bersemangat dan gatal untuk bergegas ke gambar itu. Seperti berdiri, satu-satunya di antara pasukan secercah cahaya harapan yang cocok untuk gaun ajaib ini adalah dia, dan terlebih lagi, dia secara intrinsik adalah pecinta barang-barang mencolok seperti itu. Penatua melanjutkan, dalam beberapa hal, pujian api suci yang mulia ini sebenarnya adalah peralatan yang dapat ditempatkan di atas peralatan tingkat epik. Kesenjangan antara tingkatan alat epik dan ilahi seperti itu sebenarnya adalah setengah alam. Peralatan kelas ini dikenal sebagai kelas abadi, atau alat subdivin. Namun, peralatan tingkat ini hampir sama langkahnya dengan kelas alat ilahi, dan karenanya sulit ditemukan. Pujian api suci yang mulia dibuat dengan dijahit dengan tulang utama naga api, dengan berbagai macam bahan langka ditambahkan ke dalamnya. Bahan-bahan ini sesuai dengan item yang mencapai alat ilahi, tetapi dalam proses pembuatan item, karena bahan cahaya dan api menyala terlalu keras, itu bertentangan sampai batas tertentu, sehingga akhirnya tidak melewati ambang batas ini. Long Hao Shen dengan ringan mengangguk, sambil melihat Lin Xin di sisi lain, mengetahui bahwa mulut Lin Xin terbuka lebar, hanya bocor dengan air liur. Itu, milikku. Long Hao Shen tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri, tetapi untungnya tidak bertanya lebih lanjut, senior, berapa harga untuk gaun ini? Penatua membuat jeda kecil sebelum menjawab, jubah pujian api suci yang mulia ditetapkan pada harga yang ditandai 2.400.000 poin kontribusi. Mendengar hitungan ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Orang harus tahu bahwa nilai poin kontribusi hampir 100 kali lipat dari nilai emas. Jadi 2.400.000 poin. Jika satu item berharga lebih dari 2 juta poin kontribusi, itu benar-benar biaya yang tak tertahankan. Senior, berapa banyak poin kontribusi yang telah dikumpulkan tim kita sejauh ini? Long Hao Shen bertanya setelah beberapa saat pingsan. Dia sebenarnya sudah memutuskan untuk membeli gaun ajaib ini. Sebagai satu-satunya penyihir dalam tim, daya ledak dan kerusakan Lin Xin yang tinggi adalah aset terbesarnya. Jika dia bisa mendapatkan mantra pendukung seperti jubah ini akan menjadi kartu truf yang bagus saat menghadapi iblis. Pada ubin poin kontribusi dicatat usia kru Long Hao Shen, serta prestasi pasukan pemburu iblis mereka. Ketika Penatua pertama kali melihat kelompok mereka, dia percaya mereka hanya terlihat sangat muda karena kultivasi mereka yang tinggi, tetapi setelah melihat catatan ubin poin kontribusi, dia menyadari bahwa ini benar-benar anak muda seperti itu. Namun, anak-anak muda itu memiliki jumlah pengalaman dan kontribusi yang sangat mengejutkan. Kapten Long Hao Shen yang terhormat, tim mulia Anda telah mengumpulkan jumlah total 14.628.631 poin kontribusi. Karena identitas Anda sebagai pasukan pemburu iblis kelas bergelar, Anda akan mendapat manfaat istimewa dari diskon 20% untuk salah satu barang pusat transaksi kami.
Lebih dari 14 juta, itu benar-benar angka yang sangat mengejutkan. Khusus untuk Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi yang mengkonfirmasi tebakan mereka sebelumnya dari mendengarnya, dan sangat menghargai Long Hao Shen. Dijumlahkan, kontribusi mereka bertiga paling banyak akan mencapai 1 juta atau lebih. Tetapi dibandingkan dengan rata-rata, itu masih merupakan jumlah yang sangat besar. Saat ini, suara si Masian keluar dari pintu masuk ke lantai atas. Aish, jubah yang cantik. Bos, apakah ini untukku? Si Masian terlihat membawa kekasihnya ke arah anggota kelompok lainnya. Di sisi lain, Lin Xin menatap si Masian dengan marah, ada apa denganmu? Ini jelas merupakan peralatan untuk penyihir api seperti saya. Si Masian mendengus, simpan pembicaraanmu. Hanya dengan warnanya kamu dapat mengetahui bahwa ia memiliki atribut cahaya. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu untuk penyihir api sejenismu? Lin Xin tiba-tiba tersenyum, baiklah, untukmu kalau begitu. Si Masian terkejut, sejak kapan kamu begitu mudah dihadapi? Lin Xin dengan sedih menjawab, bahkan jika aku membiarkanmu, bisakah kamu memakainya? Kamu adalah pengguna sihir. Hanya ada satu orang aneh sepertimu, kamu berpikir untuk bertarung dalam gaun ini yang mungkin bisa kamu robek kapan saja dengan ototmu. Selama kamu mau membawanya di medan perang, aku membiarkanmu memilikinya. Mendengar pernyataannya, si Masian tiba-tiba merasa digagalkan. Memang, dia adalah seorang penyembuh, tetapi yang mengenakan baju besi berat. Mengenakan gaun ini, dia benar-benar takut itu tidak akan banyak berguna, dan gaun itu hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Long Hao Shen menyatakan, baiklah kalian semua mungkin memiliki tempat duduk. Nona Feng Ling'er, bagaimana Anda melihat peralatan ini? Feng Ling'er berkata, jubah pujian api suci yang mulia ini berasal dari sisa-sisa peri api. Itu gaun api yang langka, dan setidaknya dalam sejarah aliansi, itu adalah barang yang unik. Tetapi ia memiliki sifat spiritual, jadi menggunakannya membutuhkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Saya sarankan kalian mencobanya, dan memutuskan untuk membelinya hanya jika kalian berhasil mendapatkan persetujuannya. Penatua itu juga mengangguk, Nona Feng Ling'er benar. Saya juga akan menyarankan hal yang sama. Long Hao Shen mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan mengganggumu untuk mendapatkannya untuk kami. Kalau begitu, mari kita terus melihat-lihat peralatan. Jari bergerak ke bawah, Long Hao Shen memilih item, dan dalam sekejap bayangan, kalung safir biru muncul di udara. Feng Ling'er langsung menggelengkan kepalanya, ini untuk penyihir air, tidak cocok untuk kalian. Kita bisa melewatinya. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kemampuan pasukan, jadi dengan dia di sini, pemilihan peralatan diketahui. Setelah itu datang seleksi terperinci, dengan pusat transaksi pasukan pemburu iblis layak disebut sebagai tempat terkaya dari seluruh aliansi. Bahkan Feng Ling'er mengatakan bahwa peralatan yang mencapai setidaknya tingkat epik di tempat ini beberapa kali lipat lebih banyak daripada di rumah lelang besar aliansinya. Seluruh pilihan berlangsung sampai sore, alat-alat ilahi tidak akan muncul di tempat ini, karena peralatan kelas ini semuanya akan diambil oleh bait suci saat muncul. Mereka hanyalah keberadaan yang langka. Namun, mereka masih mendapat banyak hal baik di sana. Pada akhirnya, mereka telah memilih lebih dari 10 item tingkat epik. Tapi hanya 3 dari mereka yang mencapai tingkat ilahi. Kapten yang terhormat Long Hao Shen. Setelah diskon, peralatan ini akan membutuhkan total 20,62 juta poin kontribusi. Pasukan pemburu iblis kelas bergelar Anda dapat meminjam hingga 5 juta poin kontribusi, tetapi bahkan ketika menambahkannya ke jumlah kontribusi asli Anda, itu masih kurang lebih dari 1 juta. Bagaimana kalau kamu melepaskan satu item? Melepaskan, bagaimana itu bisa dilakukan? Setiap peralatan telah dipilih untuk targetnya, dan akan sangat sulit untuk ditukar. Sebelum membiarkan Long Hao Shen punya waktu untuk merespons, Feng Ling'er tiba-tiba berseru, Penatua Sun, pasukan pemburu iblis ini adalah pahlawan aliansi. Juga, saya bersedia menjamin mereka dalam kapasitas saya sebagai pemilik rumah lelang besar aliansi. Pinjamkan saja mereka sedikit lagi. Dalam 5 tahun, mereka pasti bisa membayarnya. Penatua yang dia panggil Penatua Sun menjawab, setelah ragu-ragu sejenak, saya perlu meminta instruksi kepada para petinggi mengenai masalah ini.
Tidak perlu meminta instruksi, berikan saja. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar, dan segera, seorang pria yang dikenalnya keluar dari sebuah ruangan di lantai atas. Melihat orang ini, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dalam keadaan pingsan. Kakek Yang, kenapa Anda ada di sini? Orang tua yang tiba-tiba menerobos masuk tidak lain adalah ksatria terkuat dari kuil ksatria, yang dikenal dengan gelar ksatria langit dan nama Yang Haoyu. Yang Haoyu tersenyum kepadanya, Ketua, sayalah yang bertanggung jawab untuk mengelola pusat transaksi dan menara misi pasukan pemburu iblis. Namun, sangat sedikit yang tahu tentang masalah ini. Bahkan kepala 6 kuil besar berada dalam kegelapan. Departemen Regu Pemburu Iblis kami selalu dikelola oleh Presiden Pemburu Iblis, dan hanya Regu Pemburu Iblis yang mencapai setidaknya tingkat kaisar yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang pemimpin pemburu iblis. Sebagai orang yang mengelola semua hal yang berkaitan dengan Regu Pemburu Iblis, mereka bisa disebut sebagai manajer terhebat dari semua Regu Pemburu Iblis. Dan pemimpin pemburu iblis generasi ini adalah saya. Jika pemimpin aliansi tertarik, kamu bisa mengambil alih untuk menjadi pemimpin pemburu iblis berikutnya yang bertanggung jawab. Mencapai bagian ini, senyum Yang Haoyu menjadi lebih jelas. Menghadapi anak-anak muda ini di depan matanya, dia tidak bisa lebih puas lagi. Terutama prospek kuil ksatria, yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Sekarang identitas Long Haoshen sudah tidak lagi sama, bahkan dia harus memanggilnya ketua ketika menghadapinya. Long Haoshen buru-buru menggelengkan kepalanya, Kakek Yang, saya sudah memiliki cukup banyak masalah di tangan saya. Saya tidak tahan dengan posisi ini sebagai pemimpin pemburu iblis. Selain itu, Anda masih sangat muda, Anda dapat mempertahankan posisi ini selama beberapa ratus tahun lagi. Memiliki Anda sebagai pengawas kami adalah kebahagiaan komunitas pemburu iblis kami. Yang Haoyu menjawab, cukup kalian semua dapat mengemasi barang-barang kalian dan pergi. Serahkan sisanya padaku, kamu harus kembali ke kuil ksatria sekarang. Jangan lupa tentang hal-hal yang telah saya katakan kepadamu, saya berharap kamu sukses memiliki tahta ilahi. Long Haoshen meletakkan tangan kanannya di dadanya, dan melakukan penghormatan ksatria standar. Kakek Yang, terima kasih atas dukungan Anda. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Yang Haoyu menunjukkan senyum acuh tak acuh, saya tidak mendukungmu, tetapi masa depan kita dalam melawan iblis. Di masa depan kita dalam melawan iblis. Di masa depan